Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Puji nama Tuhan, di malam hari ini kita dapat kembali mengikuti doa malam. Mari sebelum kita memuji memuliakan nama Tuhan, kita masuk dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau beri kepada kami di malam hari ini ya Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Kasih setia rahmat yang Kau beri dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau yang menyertai doa kami Tuhan, dari awal hingga akhirnya, dan biar Roh Kudus sendiri yang menyertai setiap penyembahan kami. Kami percaya ada pemulihan, kekuatan di dalam Engkau ya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur hanya kepada-Mu ya Tuhan. Hanya Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Tuhanlah kemuliaan kita. Tuhanlah segalanya dalam hidup kita. Amin. Sama-sama kita katakan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Hanya Dia kekuatan kita, Dia yang menghapus segala dosa kita. Amin. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku, Engkaulah segalanya. Saat jatuh Kau angkatku, saat haus Kau penuhiku, Engkaulah segalanya. Oh Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Oh Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Haleluya. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Katakan lagi, Yesus, Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Kami sembah Engkau Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu,
hanya Engkau kekuatan kami Tuhan. Kemuliaan kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita sembah Tuhan, muliakan namanya. Kami menyembah, mengagungkan nama-Mu Yesus. Haleluya. Sang penebus dalam hidup kami, segalanya yang baik berasal dari-Mu. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami menyembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Syukur Engkau baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Sungguh Engkau baik. Tuhan, terima kasih Yesus. Nama-Mu dimuliakan, nama-Mu yang disembah, nama-Mu yang kami muliakan. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya rama 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 shikara. Ya rama 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 shikara. Ya rama 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 ya rama shikara rama. Syukur Tuhan, mulia dan agung Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hanya di dekat-Mu kami merasa tenang ya Tuhan. Hanya di dekat-Mu kami mendapat kekuatan yang baru itu Yesus. Ya Roh Kudus, bekerjalah dalam hati kami. Ingatkan kami selalu akan kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Ingatkan kami selalu Tuhan, untuk kami mengerti Tuhan rencana-Mu yang indah dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Shikara lama rama rama ya rama 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 ya rama rama shikara takara rama ya rama. Oh Yesus, karena lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Karena kami dipuaskan ya Tuhan oleh pribadi dan hadirat-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan.
Sama-sama kita katakan, satu hal yang ku rindu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita bawa setiap doa syafaat kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, ke hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur setiap anugerah-Mu dalam hidup kami. Hari lepas hari Engkau yang menanggung kami, Engkau yang memberkati kami. Saat ini kami bawa setiap pergumulan anak-anak-Mu ya Tuhan, baik yang di GPGH Wonosobo ya Tuhan, maupun setiap Tuhan kami anak-anak-Mu yang sedang mengikuti doa malam ini Tuhan. Biarlah oleh anugerah dan belas kasihan-Mu Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah diberikan penghiburan Tuhan, yang sedang dalam pergumulan persoalan apapun Kau berikan jalan keluar ya Tuhan. Demikian juga untuk keluarga yang berduka Tuhan, dari Ibu Har ya Tuhan, Ibu Ari yang telah Engkau panggil suaminya Tuhan, dan juga Ibu Lydia Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan, penghiburan dalam setiap kehidupan mereka ya Roh Kudus. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang sakit Tuhan, Ibu Aicun, Ibu Monding, baik juga Ibu Handoko, persiapan operasi Ibu Tina, dan juga anak-anak-Mu yang lain Tuhan, Engkau yang menolong, menjamah, menyembuhkan ya Tuhan. Demikian juga Saudara Titus Tuhan, dan para lansia, emak ya Tuhan, baik juga Tante Jo, baik juga Tuhan Uti dan lain-lain Tuhan. Engkau yang berikan selalu kekuatan, semangat dalam hidup mereka ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga pastori, ibu penasihat, anak menantu cucu Tuhan, dimanapun berada, dalam apapun yang dikerjakan, dilayani, Engkau yang memberkati dan mengurapi selalu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan, baik juga untuk setiap kehidupan kami ya Tuhan, hamba-hamba-Mu dimanapun kami berada Tuhan, yang di kota, yang di desa, pedalaman, semua Tuhan, Engkau yang menolong ya Tuhan, hamba-hamba-Mu yang sedang mengalami berbagai macam tekanan, intimidasi, kesulitan perizinan beribadah, dan lain-lain Tuhan. Kiranya Engkau yang menjamah, memberikan kekuatan dalam kehidupan mereka Tuhan, dan menolong setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk juga ya Tuhan, setiap Tuhan pemerintah kami dari tingkat pusat sampai daerah, bangsa kami Indonesia, kota kami Wonosobo, diberikan selalu hikmat Tuhan, roh takut akan Tuhan dalam hidup mereka, dalam menjalankan setiap roda pemerintahan. Dijauhkan dari segala niat memperkaya diri sendiri, korupsi dan lain sebagainya Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu juga yang terdapat di dalam pemerintahan, Engkau jadikan saksi, berkat, garam, terang dimanapun mereka berada ya Bapa.
Terima kasih Bapa, kami menyerahkan juga setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi dalam apapun yang menjadi pergumulan kami, baik yang sedang mengerjakan ujian, bergumul dengan tesis, skripsi, disertasi dan lain sebagainya. Engkau yang menolong, Engkau yang berikan hikmat, Engkau yang berikan kemudahan dalam hidup mereka mengerjakan semuanya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap pergumulan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Engkau yang selalu memberkati, menolong, dan biarlah kami selalu mengandalkan Engkau dalam setiap apapun yang menjadi permasalahan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar bila kami juga akan membaca, mendengar firman-Mu, biarlah Engkau yang buka hati kami, pikiran kami, mampukan kami Roh Kudus mengerti, memahami, dan menjadi pelaku firman-Mu. Ampuni ya Tuhan segala dosa kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan pada malam hari ini berjudul Anak Laki-laki di Bait Allah. Anak laki-laki di Bait Allah, yaitu kita bicara tentang Yesus di masa kecilnya ya. Dalam Lukas 2 ayat 49, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Inilah ayat yang kita baca. Berbahagia setiap kita yang mendengar, membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan. Satu-satunya peristiwa yang sangat penting tentang masa kecil Yesus adalah ketika dia tersesat di Bait Allah. Hukum Taurat menuntut setiap orang dewasa Israel pergi ke Yerusalem untuk 3 perayaan utama: Hari Raya Paskah atau Roti Tidak Beragi, Hari Raya Penuaian, dan Hari Raya Pengumpulan Hasil, di Keluaran 23 ayat 14-17. Meskipun kewajiban ini sudah dikurangi menjadi Paskah saja, kalau jarak tempat tinggal mereka terlalu jauh. Yusuf dan Maria setiap tahun pergi saat Paskah, dan pada kesempatan itu setidaknya Yesus menemani mereka. Usianya baru 12 tahun. Pada usia 13 tahun dia akan menjadi bar mitzvah atau putra perintah, menerima tugas rohani sebagai orang dewasa dalam masyarakat Yahudi. Bagaimana dia tersesat tidak diceritakan dengan jelas di Alkitab. Mungkin karena para peziarah laki-laki dan perempuan dipisah. Bagaimanapun, setelah 3 hari mencari, mereka menemukan Yesus di lingkungan Bait Allah, sedang duduk di tengah-tengah para guru agama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Lukas 2 ayat 46. Semua yang mendengarnya heran atas pengertiannya, dan orang tuanya juga tercengang. Di bacaan lain, kata kerja ini dipakai untuk menunjukkan ketakjuban orang yang sedang mereka rasakan bersama dengan Yesus. Yang mencengangkan ialah yang Yesus katakan, kata-kata pertama Sang Mesias yang dicatat oleh Alkitab. Pertama, dia menyebut Allah, Bapanya, dan Bait Allah sebagai rumah Bapanya. Dia mengoreksi ibunya yang menegur dia dengan kata-kata, ayahmu dan aku sedang mencari engkau, cemas mencari engkau. Yesus mengerti ada hubungan istimewa antara dia dengan Allah sebagai Bapanya. Kedua, Yesus mengungkapkan suatu keharusan. Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Kenapa dia begitu kental dalam urusan prioritas ini? Pertanyaan ini tidak dijawab, tetapi dia menyadari misinya sebagaimana dinyatakan dalam kitab suci, dan kitab suci harus digenapi. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah cerita yang dikisahkan dalam Alkitab dalam Lukas pasal 2, bagaimana Yesus ketika itu berada di Bait Allah, usianya masih 12 tahun, tapi dia sudah berinteraksi dengan para ahli-ahli agama, dan mereka tercengang dengan apa yang dia ketahui. Satu hubungan yang bukan sekedar pengetahuan, tapi memang benar-benar hubungan antara Yesus dengan Bapanya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat untuk setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Engkaulah sumber hidup kami Tuhan. Tolong kami terus berada dalam Engkau ya Yesus, karena hanya Engkaulah sumber kami Tuhan, sumber segala-galanya dalam hidup kami, pusat hidup kami Tuhan.
menyutraikan firman-Mu, tanamkan dalam hati dan pikiran kami, mampukan kami Roh Kudus mengerti, memahami, dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, akhirnya kami tutup Tuhan. Doa kami di malam hari ini, nanti juga kami akan beristirahat, Engkau menyertai, kami dapat istirahat dengan tenang. Besok kami dapat bangun dengan roh jiwa tubuh yang sehat untuk kembali muliakan nama-Mu. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.